Assalamualaikum. Perkenalkan, saya bundanya Alfa yang saat ini duduk di kelas 2 dan Kafa yang saat ini duduk di kelas 4. Berbicara mengenai sekolah generasi Ahad yang mengusung nama Generasi Ahad Islamic Green School, di sini sekolahnya menitik beratkan pada pola dasar pendidikan berdasarkan 4 pilar utama, yaitu lokal, more spiritual, think global, dan entrepreneur. Suasana sekolahnya pun juga sangat alami dan identik dengan suasana alam, di mana di sekitar sekolahnya pun diliputi dengan suasana yang hijau, dengan lapangan yang luas dan arena permainan yang tentunya mendukung untuk menunjang perkembangan saraf-saraf motorik para siswanya. Di antaranya ada flying fox, wall climbing, ada kid adventure zone, dan mini ninja warrior. Untuk aktivitas belajar mengajar pun di sini juga dilakukan secara outdoor maupun indoor. Untuk outdoor sendiri ada farming, di mana para siswanya dilatih dan dididik untuk bersahabat dengan alam dengan cara berkebun, dan para siswa juga aktif untuk dia mengikuti dari proses pembibitan, penyemaian, penanaman, perawatan, serta mengolah hasil panen tersebut menjadi sesuatu yang lebih mempunyai nilai lebih. Selanjutnya ada fun camp, di mana ini merupakan bagian dari ekstrakurikuler pramuka. Di sini juga dididik bagaimana siswa itu untuk mempunyai kepribadian yang mandiri, mempunyai jiwa kepemimpinan dan peduli dengan alam sekitarnya. Selanjutnya ada company visit, di mana para siswa itu diperkenalkan untuk mengenal dunia kerja sesungguhnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah student exchange, di mana para siswa akan merasakan bagaimana dia berada di lingkungan teman-temannya yang ada di luar negeri. Untuk indoor sendiri, selain mempelajari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar lain, seperti mapel-mapel pelajaran di sekolah dasar Islam lain, juga ada conversation class, presentation class, dan IT class. Untuk penyampaian materi pembelajaran pun di sini juga menerapkan pendekatan secara interaktif, visual, integrate, dan connected, sehingga para siswanya akan lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh para guru yang ada di sekolahnya. Selain itu juga apabila siswa merasa bosan untuk belajar di sini, belajarnya bisa dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan gazebo yang merupakan salah satu fasilitas di sekolah ini. Selain permainan-permainan yang selain playground yang merupakan fasilitas utama di sekolah ini, juga ada siswa juga bisa berkeliling di area sekolah dengan menggunakan sepeda yang difasilitasi oleh sekolah. Selain itu juga mereka bisa berefreshing dengan menyusuri aliran sungai yang ada di dalam area sekolah dengan menggunakan ketek. Nah, tentunya ayah bunda sudah kebayangkan gimana serunya bersekolah di sini. Bercerita mengenai perkembangan Alfa dan Kafa, saya merasakan dia sangat luar biasa ya, untuk menunjukkan apa yang semula tidak dia punyai menjadi apa yang sekarang dia tonjolkan. Flashback ke 3,5 tahun yang lalu, di mana saya mencari-cari sekolah dan memilah-milah sekolah mana yang terbaik untuk kedua putra saya itu, karena walaupun mereka mempunyai
usia yang saling berdekatan, tapi dari sisi karakter mereka itu sangat jauh berbeda. Kava orangnya ekstrovert, dimana dia itu tidak suka mengerjakan hal-hal yang membutuhkan ketelitian, ketekunan ada di dalam ruangan kelas. Dia itu mudah sekali untuk berbaur dengan alam, mencari teman-teman baru, bercakap-cakap dan berbincang-bincang. Dia suka bernyanyi. Dia pun juga tipe peniru yang ulung, dimana di usia dini dia itu udah memperlihatkan dia bisa mengcopy paste apa yang didengar dan dilihat. Pernah suatu ketika waktu itu saya pulang kerja dan mendengar dia itu sedang menyanyikan lagu dan bercakap-cakap dengan kata-kata yang istilahnya kurang pantas untuk anak-anak. Dari situ PR banget buat saya, gimana untuk mencarikan tempat yang terbaik untuk mereka agar karakteristiknya terbangun dan benar-benar dia tidak berada di tempat yang salah. Sementara untuk Alfa, di usia 4 tahunnya dia itu masih mengalami speech delay, di mana saat itu dia belum bisa mengungkapkan kata-kata, dia belum punya banyak vocab, dan bahkan apa yang dia lafalkan itu tidak mudah untuk dipahami oleh orang lain. Seperti dia mengungkapkan makan sama dengan mata, terus baca sama dengan bata. Setelah saya survei ke sana kemari dan belum menemukan tempat yang cocok, yang mereka sukai satu sama lain, akhirnya saya memutuskan untuk datang ke sini, yang kebetulan waktu itu jujur adalah pilihan terakhir untuk saya, karena letak lokasinya yang tidak searah dengan tempat saya kerja. Terus selain itu juga di sekolah ini baru dan saya belum pernah mengenal sebelumnya. Semula waktu pas begitu datang ke sekolah ini, Kava dengan antusiasnya dia langsung mengatakan kalau dia mau banget sekolah di sini. Dia langsung membaur dengan prasarana yang ada di sekolah ini. Dia pun juga langsung bercakap-cakap dengan FO dan dia minta salah satu ke ustadznya untuk menemaninya dia berkeliling-keliling di sekitar sekolahnya. Sementara Alfa hanya terdiam dan dia butuh beberapa waktu untuk mengatakan kalau dia pun juga ingin bersekolah di sini. Selanjutnya waktu saya memutuskan untuk mereka bersekolah di sini. Sebelumnya sih saya merasa ragu untuk menyekolahkan Alfa di sini karena Alfa itu tipikal orang yang karena kekurangannya itu ya. Jadi dia cenderung emosional, individual, terus takut dengan kerumunan banyak orang, terutama di kerumunan orang-orang dewasa. Dan dia kurang percaya diri. Dia pun juga mudah down. Berkat dari kepala sekolah dan calon guru kelasnya yang meyakinkan saya bahwa Alfa itu bisa bersekolah di sini dan pasti dia mampu untuk lebih baik lagi. Dan dengan Bismillah saya akhirnya menyekolahkan di sini. 2 minggu setelah dia bersekolah di sini Alfa masih belum bisa mengatasi rasa ketakutannya. Dia masih menangis saat saya tinggal, dan itu tak lebih karena dia emang takut dengan kerumunan para orang tua yang memang pada 2 minggu pertama itu dibolehkan para orang tua untuk berada di luar kelas menjaga anak-anaknya. Terus pas 3 minggu pertama setelah pihak sekolah tidak mengizinkan lagi orang tua untuk berada di luar kelas dan menjaga anak-anak, dan mereka menyarankan untuk ada di luar area sekolah, dia mulai tidak menangis lagi dan dia ada di luar kelas karena emang masih belum pede. Akhirnya dia penasaran dan berani masuk ke kelas dan memberanikan diri
untuk membaur dengan teman-temannya dan belajar bersama. Dalam hal mendidik putra-putra saya sangat bersyukur sekali dan saya sangat belajar banyak hal dari guru-guru yang ada di sekolah ini. Pernah suatu ketika Kalva bercerita kepada saya, bilang kalau Bunda, Ustazah bilang kalau aku nyanyi lagu-lagu nasyid atau sholawat itu suaraku lebih merdu dibandingkan lagu-lagu dewasa kayak gitu. Nah dari situ saya udah ya Allah, ternyata selama ini apa yang saya ungkapkan sama Kalva itu salah. Selama ini saya selalu menasihati, bahkan memarahinya saat dia menyanyikan lagu-lagu dewasa, dan bahkan dia malah penasaran untuk menghafal lagu-lagu dewasa yang lainnya. Dan pernah lagi, karena dia emang dasarnya suka iseng dengan teman-temannya, dia pernah bilang kalau dia nggak mau iseng lagi sama teman-temannya karena dia tidak mau ditegur sama ustazah dan diminta untuk menulis, karena emang dia itu paling nggak suka dengan hal yang dinamakan menulis. Nah dari situ saya juga belajar bahwa apa yang kita suruh untuk apa yang dia tidak suka itu akan menjadikan efek jera untuk mereka dan bisa memperbaiki semua yang kurang bagus untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Dan Alfa sendiri juga alhamdulillah waktu 6 bulan setelah bersekolah di sini, dia meminta kepada saya kalau dia ingin ikut jemputan pulang pergi bersama teman-temannya agar dia bisa ngobrol, bercanda bareng sama teman-temannya. Dari situ saya berkesimpulan bahwa ternyata benar apa yang dikatakan kepala sekolah sama calon gurunya waktu itu, bahwa Alfa ini akan dengan mudah membaur dan menemukan kepercayaan dirinya selama kita itu memberikan dan mempunyai berpikiran yang positif kepadanya. Dan alhamdulillah dia juga bisa masuk ke dalam kit marching band generasi Ahad, di mana di tim tersebut itu pastinya membutuhkan kerjasama tim, ketepatan waktu, kedisiplinan dari para anggotanya. Dan waktu TKA, Alfa juga alhamdulillah dapat prestasi di Best Fantastic Four. Kebetulan waktu itu dia mendapat penghargaan sebagai Best Entrepreneur. Dari situ saya udah, ya Allah, amazing banget, ternyata segitunya pengaruh sekolah itu sangat besar kepada Alfa. Begitu juga waktu pas SD, dia sempat pernah saya tanyakan apakah mau meneruskan di Genahat atau mau ke sekolah lain, dan saya coba untuk mengajak dia untuk melihat-lihat suasana di sekolah lain. Dia mengatakan enggak, tetap di generasi Ahad, karena dia emang kebetulan waktu itu suka main di lingkungan area sekolah SD dan dia merasa nyaman, akrab sama guru-gurunya juga. Akhirnya saya putuskan untuk dia meneruskan lagi ke SD generasi Ahad. Dalam hal spiritual, si Kalva ini juga alhamdulillah yang selama ini dia sering datang ke musola di area lingkungan rumah itu untuk mengatur strategi dengan teman-temannya untuk melakukan hal-hal iseng. Setelah bersekolah, dia merubah apa yang tidak baik itu menjadi sesuatu hal yang benar-benar positif. Dia berlomba untuk datang tepat waktu ke musola untuk mengumandangkan azan, terutama waktu subuh. Nah di situ saya udah benar-benar bersyukur ya, dimana di usianya yang masih belia itu dia
punya kepikiran dan dia bersemangat sekali bangun pagi langsung ke musola hanya untuk dapat kesempatan biar dia bisa membacakan azan dan tidak diduluin sama orang dewasa lain. Begitupun juga Alfa sekarang juga menjadi anak yang lebih percaya diri, aktif, dan dia pun juga mudah berbagi apapun dengan orang lain. Dan dia juga interaksinya dalam hal percakapan sehari-hari itu sangat sopan, dan sikap-sikapnya emang sungguh luar biasa lah berubahnya dari sebelum dia bersekolah di sini dan setelah dia bersekolah di sini. Begitupun dengan peminatan bakat dari kedua putra saya. Di sini tuh sangat memperhatikan. Dengan diadakannya banyak ekskul yang bisa menjadikan pilihan mereka, yaitu ada drone, robotik, ada painting, dance, ada panahan, futsal, dan lain-lain. Untuk Kava sendiri waktu kelas 1 dia memilih mengambil ekskul drum band karena emang dasarnya dia suka musik, terutama untuk olah vokal. Tetapi waktu pas kelas 2 dia merubah, dia ingin mencoba ke drone, dan di kelas 3 dia berubah lagi ingin mencoba panahan, robotik, serta marawis. Nah, di marawis inilah dia menemukan jati dirinya dengan mengembangkan apa yang dia paling sukain dalam hal olah vokal. Alhamdulillah dengan teman-teman tim marawisnya dia dapat kesempatan untuk menjadi juara 1 tingkat budep. Selanjutnya dapat kesempatan untuk ngikutin perlombaan yang tingkat yang lebih tinggi lagi. Sementara Alfa pun dalam ekstrakurikuler dia memilih untuk panahan karena emang dasarnya dia itu suka hal-hal yang detail dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Di panahan pun alhamdulillah dengan diadakannya event-event lokal yang ada di sekolah dia mendapat juara 1 untuk archery dan juara 2 untuk silat. Saya rasa pihak sekolah emang benar-benar luar biasa dalam menyikapi hal-hal yang untuk membentuk perilaku, karakteristik, intelektual, spiritual maupun peminatan dan bakat para siswa-siswanya. Harapannya ke depan semoga sekolah ini bisa menjadi sekolah percontohan dalam mendidik para siswanya untuk membentuk pribadi yang bisa dibanggakan di dalam masyarakat dan terus berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan semoga pengalaman saya ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Ayah Bunda yang mungkin saat ini sedang mencari-cari referensi sekolah untuk perkembangan putra-putri ayah dan bunda. Saya bundanya Kava dan Alfa mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah dilakukan untuk perkembangan putra-putra saya. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.